Hello Besti. Hai Besti, berjumpa lagi dengan Diana di sini. Apa kabar semuanya? Gak cuma terkenal akan warisan budayanya seperti kuil, bangunan tradisional dan lain-lain, Kyoto juga terkenal akan makanan tradisionalnya nih. Nah, hari ini aku bakal bahas tentang toko manisan tertua di Kyoto. Kalian bisa tebak gak nih berapa lama mereka sudah beroperasi? 100 tahun? 200 tahun? Salah. Jawabannya lebih dari 1000 tahun. Hah, memang ada? Ya ada dong. Toko ini bernama Ichimonjiya Wasuke. Tapi sebelum itu, bagi kalian yang belum tahu nih apa itu Besti Channel, aku bakal kasih tau ke kalian nih kalau channel ini adalah channel yang memberikan informasi tentang destinasi yang unik yang sering dikunjungi oleh orang Jepang dan orang Indonesia yang tinggal di Jepang. Selain itu, kita juga bakal kasih tau ke kalian nih tentang wisata kuliner dan oleh-oleh yang wajib kalian beli kalau kalian ke Jepang. Oke, mari kita bahas. Ichimonjiya Wasuke adalah perusahaan gula tradisional yang berlokasi di Kitaku, Kyoto, Jepang. Didirikan pada tahun 1000 dan dioperasikan oleh generasi ke-25 dari keluarga yang sama nih. Di Jepang sendiri ada panggilan khusus untuk toko yang sudah beroperasi lebih dari 100 tahun, yaitu shimise, yang secara harafiah berarti toko lawas atau toko yang sudah lama berdiri nih. Kalian penasaran gak nih, kenapa sih di Jepang banyak toko-toko yang beroperasi lebih dari 100 tahun? Nah, Yoshinori Hara, dekan sekaligus profesor di Graduate School of Management Universitas Kyoto yang bekerja di Silicon Valley selama 1 dekade, berkata bahwa perusahaan Jepang menekankan kesinambungan ketimbang target maksimal profit nih. Itulah kata dia alasan mengapa begitu banyak bisnis di Jepang masih bertahan. Di Jepang, pemikirannya lebih pada bagaimana kita mewariskan perusahaan ini kepada keturunan kita, kepada anak cucu kita, seperti itu. Nah, kalian bisa tebak nggak kira-kira ada berapa perusahaan shimise di Jepang? Ayo, coba kalian tebak ada berapa? Nah, data pada 2019 itu ada lebih dari 33.000 bisnis di Jepang yang berusia lebih dari 1 abad. Menurut firma riset Teikoku Data Bank. Contohnya, hotel tertua di dunia telah dibuka sejak tahun 705 di Yamanashi. Oke, back to Ichimonjiya Wasuke. Nah, awal mula nih dari Ichimonjiya Wasuke adalah mereka mulai membuat kue beras untuk kuil Imamiya yang berdekatan nih dengan lokasi toko. Nah, konon kuil Imamiya merupakan kuil yang didedikasikan untuk dewa kejahatan, bahkan sebelum Heian-kyo didirikan nih. Pada tahun 994, tahun kelima pemerintahan Kaisar Ichijo, pertemuan Sino-Goryeo diadakan untuk mendoakan eksodus wabah penyakit, dan ini menjadi akar dari festival Imamiya. Beberapa tahun kemudian, untuk menenangkan dan mengabadikan dewa kejahatan, sebuah upacara spiritual diadakan lagi nih di daerah Sino, dan sebuah kuil didirikan. Bangunan Ichiwa saat ini merupakan gabungan dari beberapa rumah kayu yang tertua dibangun pada akhir abad ke-17 dan yang terbaru nih dibangun pada era Taisho sekitar pergantian abad ke-20. Di dalamnya terdapat sebuah taman kecil dengan sumur yang konon berasal dari zaman Heian, jauh sebelum munculnya samurai, yang dulunya digunakan untuk membuat kue beras. Namun akhirnya udah nggak digunakan lagi nih karena alasan higienis. Nah, menu di kedai ini tuh cuma ada aburi mochi, nggak berubah nih dari masa lalu. Mochi secara tradisional dibuat oleh ibu pemimpin keluarga Hasegawa, keturunan langsung dari pendiri aslinya. Pertama, mochi dibumbui dengan kinako atau kedelai bubuk, lalu dipanggang pada tusuk sate dan saus manis yang terbuat dari miso putih dituangkan di atasnya. Ada 11 porsi abu mochi per orang nih. Mungkin terlihat seperti angka yang kecil, namun Naomi Hasegawa, seorang ibu rumah tangga yang mengelola toko tersebut saat ini, mengatakan angka yang diasosiasikan dengan perayaan kuil seperti Shichi Gosang adalah angka ganjil nih. Saya selalu begitu, khususnya tentang bilangan ganjil, karena bilangan ganjil selalu dianggap sebagai bilangan yang baik katanya. Harganya sendiri itu 500 yen per orang dan tidak berubah sejak 30 tahun yang lalu. Tapi di tahun 2022 harga mereka naik menjadi 600 yen. Nah, kalian penasaran nggak sih kenapa toko ini bisa bertahan lebih dari 1000 tahun? Jawabannya adalah balik lagi nih ke pembicaraan awal, di mana toko ini dibuka
untuk membuat kue beras ke kuil Imamiyah. Pemilik toko ini mempunyai mindset di mana daripada mereka take profit, lebih baik mereka mendedikasikan toko ini untuk kuil Imamiyah. Nah, untuk mempertahankannya, para laki-laki atau suami akan bekerja keluar untuk mencari nafkah, dan sang istri akan mengelola toko ini. Nah, faktanya nih, untuk shiro miso atau miso putih yang digunakan hanya bisa dibuat dan diketahui resepnya oleh sang istri aja nih. Jadi suaminya nggak tahu nih gimana cara buatnya. Awalnya nih, pengunjung dari toko ini itu adalah para ujiko atau seseorang yang berkunjung ke kuil Imamiyah, di mana setelah berkunjung mereka akan mampir ke kedai ini untuk menikmati aburi mochi yang merupakan makanan yang diturunkan oleh dewa untuk mengusir roh jahat, dan kemudian mereka akan pulang. Namun karena mulai terkenalnya kuil Imamiyah dan toko ini, banyak wisatawan baik dalam negeri maupun luar negeri berkunjung ke toko ini, sehingga nih karena rame nih, para ujiko nih mulai berkurang. Nah, saat ini toko Ichimonji Yawasuke memikirkan gimana nih caranya para ujiko itu nggak berkurang, balik kembali nih. Nah, sekelas informasi, untuk toko ini itu tutup di hari Rabu ya, kecuali tanggal 1 dan 15 jika jatuh di hari Rabu. Bukannya sendiri itu dari jam 10 sampai jam 5 sore. Gimana, kalian tertarik nggak nih mencoba makanan yang sudah ada sejak 1000 tahun yang lalu? Coba kalian bayangin nih, kalian bisa makan makanan dari orang terdahulu yang hidup di tahun 1000. Sekarang tahun 2024, berarti udah 1024. Makanannya sama, kalian tertarik nggak nih? Kalau aku sih pengen nyoba banget ya kalau aku ke Jepang. Oke, itu tadi aku kasih tau ke kalian tentang salah satu toko tertua di Jepang. Bayangkan umurnya 1024. Keren banget kan? Kalau di Indonesia kira-kira ada nggak ya? Nah, di next video kalian mau aku bahas tentang apa nih? Please kasih aku rekomendasi di kolom komentar ya. Oke, dan jangan lupa untuk like, komen video ini, dan share ke teman-teman kalian ya. Jangan lupa juga subscribe ya untuk YouTube channel kita. Oke, itu tadi info dari kita. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.